Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki Badui. Laki-laki Badui itu kalau bahasa kita orang pelosok, orang kampung, datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah gitu dia nanya, karena dia pengen tahu sebetulnya, lagi kepo, Islam itu apa? Konsep Islam itu kayak gimana? Lalu ketika dia tanya apa itu Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu adalah agama yang mengajarkan silaturahim, agama yang mengajarkan agar kita berlaku jujur, agama yang mengajarkan supaya kita menghormati orang tua, agama yang mengajarkan supaya kita amanah dengan apa yang kita emban, agama yang mengajarkan kita untuk respect kepada orang lain. Ini jawaban Nabi tentang apa itu Islam. Lalu dia bertanya lagi tentang adakah yang lain setelah itu? Maka Nabi SAW baru mengatakan Islam itu mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah SWT. Islam itu mengajarkan kita untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah SWT. Kemudian dia bertanya lagi, adakah yang lain? Kata Nabi juga. Adegan ini ngasih tahu ke kita tentang bagaimana cara Nabi SAW mendisplaykan, nge-branding Islam kepada orang yang belum mengerti. Bagaimana cara Nabi memperkenalkan Islam kepada orang yang belum paham. Di dalam Islam itu kita tahu materi yang paling penting adalah materi akidah. Mengenal Allah, meriwayatkan Allah, yakin sama Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah, kembali kepada Allah, yang gitu-gitu dan sebagainya. Ini materi yang paling penting. Tapi Nabi SAW tidak menyampaikan materi yang paling penting dulu kepada orang yang bertanya tentang Islam. Tapi Nabi menyampaikan materi yang menarik untuk dia, walaupun bukan yang paling utama. Sama-sama baik nih, tapi kalau yang akidah terasa berat untuk dia. Sedangkan kalau materi tentang akhlak, moral, itu menarik untuk dia. Sehingga ketika orang bertanya apa itu Islam, maka Nabi menyampaikan Islam itu dari angle moral, bukan dari angle akidah. Sehingga dia merasa tertarik dengan Islam, interest. Oh, ini ajaran bagus nih. Kalau ajaran kayak gini dimusuhi oleh masyarakat fresh, terus ajaran yang kayak gimana lagi yang mereka mau terima? Bukankah ini mengajarkan kita silaturahim, jangan berpecah belah, ngajarin kita tentang jujur, ngajarin kita tentang lemah lembut, ngajarin kita tentang amanah. Masa ya kayak gini dimusuhin? Ini kesimpulan orang Badui
yang nggak ngerti tentang Islam. Baru setelah dia berkenan, dia udah ngeklik dengan Islam, dia nanya lagi terus apa lagi setelah itu. Maka Nabi pun menyampaikan materi yang paling penting, yaitu akidah, la ilaha illallah. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari sini, teman-teman yang dirahmati Allah? Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, tapi salah satunya adalah saya menganalogikan itu kayak showroom. Ketika kita jalan ke showroom atau ketika kita lagi jalan-jalan ke tol, setiap stand, setiap toko, setiap outlet, biasanya tuh ada yang namanya barang display. Barang display ini bisa jadi bukan barang yang paling mahal yang dimiliki oleh outlet itu. Barang display ini bisa jadi bukan barang yang paling bermanfaat, yang paling berkualitas yang dimiliki oleh sebuah showroom. Barang display ini biasanya barang yang paling menarik, yang bisa bikin orang ngelirik terus masuk ke dalam showroom atau outlet. Nanti ketika udah di dalam outlet, di dalam showroom, baru mereka akan tawarkan barang-barang yang mungkin lebih mahal, lebih berkualitas, lebih fungsional daripada yang di display. Itu udah konsep marketing. Kadang-kadang demi untuk orang menarik, nggak jarang juga untuk display itu menggunakan yang namanya SPG, menggunakan cewek yang cantik, yang menarik, atau menggunakan cowok yang ganteng, yang dia bahasanya tuh komunikasinya bagus, jadi kayak PR-nya gitu, sehingga orang ketika melewat langsung tertahan karena ngobrol dengan SPG-nya, ngobrol dengan frontliners-nya. Udah tertarik, ngeklik dengan frontliners-nya, mereka pun masuk ke dalam outlet, masuk ke dalam kantor, masuk ke dalam showroom, sehingga di dalam showroom itu dijelaskan lagi nanti program-program yang lain. Islam seperti itu. Nabi sering banget mengangkat tema-tema display yang itu bukan tema akidah. Hal-hal yang menarik kadang-kadang bukan tentang fikih. Asal orang mau masuk Islam aja dulu. Bahkan banyak yang awalnya masuk Islam bukan karena ikhlas, tapi karena harta, karena jabatan, karena ikut teman, karena ikut ketua kabilah, kayak gitu-gitu. Kayak Nabi pernah lagi menggembala ternaknya Khadijah. Ternaknya tuh banyak banget, memenuhi satu lembah. Kambing memenuhi satu lembah. Tiba-tiba datang satu kepala suku, nanya, Muhammad, kalau saya masuk Islam saya dapat apa? Nabi ngerti ini orangnya perhitungan banget nih, pengusaha. Kalau dibilang dapat pahala nggak akan tertarik dia. Kalau dibilang dapat surga nggak akan tertarik. Kalau saya masuk Islam saya dapat apa? Kata Nabi, bagaimana kalau saya berikan kambing ini satu lembah untuk kamu? Apakah kamu sudah merasa puas? Kata dia, beneran mau dikasih kambing satu lembah? Beneran, kata Nabi. Ya udah kalau gitu saya mau masuk Islam. Dikasihlah kambing Nabi satu lembah untuk dia. Yang berapa ratus ekor? Dikasih satu lembah, dia pulang sambil bersiul, dia masuk Islam karena kambing satu lembah. Tapi ketika Islam sudah berkenan di hatinya, maka sesungguhnya Islam lebih dia dicintai daripada kambing satu lembah. Ada juga yang masuk Islam karena pengen dapat jabatan. Ketika Fathu Makkah, dia langsung cari positioning gitu. Ya Muhammad, apakah kalau saya masuk Islam, saya akan tetap jadi Sayyidul Qaum, akan tetap menjadi pemimpin kabilah? Karena dia takut kalau dia masuk Islam, dia kan junior, nanti akan jadi kayak pengikutnya senior-senior kayak Bilal, kayak siapa-siapa gitu yang udah duluan masuk Islam. Dia pengen make sure kalau dia masuk Islam jabatannya nggak hilang. Sehingga dia tanya, kalau saya masuk Islam, apakah saya akan tetap menjadi Sayyidul Qaum? Kata Nabi, kamu yang dulu dengan yang sekarang tidak ada yang berubah. Hanya yang berubah, kamu sudah taat kepada Allah. Kamu tetap pemimpin bagi kamu. Benarkah? Benarkah? Benar. Udah salaman, baiat, syahadat, masuk Islam. Jadi penghalang buat dia masuk Islam itu bukan ideologis, bukan paham atau nggak paham dengan wahyu, hanya masalah-masalah sepele, sebetulnya gimmick.
alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, itulah yang sekarang kita sedang lakukan di Bandung selama 2 tahun terakhir dengan memunculkan sebuah tren namanya tren hijrah untuk anak-anak muda. Sehingga program-program yang kita munculkan, how to say-nya, bahasa agama kita adalah yang bisa membuat mereka interest, yang membuat mereka tertarik. Apaan tuh? Ketika kita munculkan poster di sosial media, itu poster yang menurut mereka entertain, poster yang menurut mereka kece gitu, sehingga mereka lucu juga ya. Apaan nih? Akhirnya datang. Salah satu judul kajian kita yang cukup viral itu adalah Jomblo Fisabilillah. Karena ini satu di antara 3 masalah anak muda ya. Benar gak sih? Saya soalnya pernah ngalamin. Curhat. Satu dari 3 masalah anak muda. 1, cinta. Itu masalah banget. Dari sejak kita SMP udah mulai tuh cinta-cinta monyet. Terus SMA mulai ngeri-ngeri, ngecengin siapa gitu. Kuliah mulai caper-caperan, gitu-gitu kan. Walaupun itu sebetulnya sesuatu yang harusnya bisa kita arahkan kepada yang lebih baik, halal misalnya. Gak apa-apa nikah dini. Nikah misalnya suaminya ketua OSIS, istrinya wakil ketua OSIS. Nikahnya harus ada yang kayak gini, gerakan nikah di OSIS. Syarat ketua OSIS udah nikah. Atau minimal syarat ketua BEM udah nikah. Kalau kemarin kita alhamdulillah kalau nggak salah di Indonesia, syarat ketua BEM itu bisa hafal juz 30. Nah sekarang tambahin syarat ketua BEM sudah menikah. Kalau nggak ada sama sekali, ya udah nikah dulu aja. Insya Allah kalau kayak gitu ada satu tren baru nih. Oh ternyata nikah itu tetap bisa asik ya. Udah nikah tetap bisa kuliah, udah nikah tetap bisa sekolah, udah nikah tetap bisa jalan-jalan, have fun, duduk di ulele, tapi udah nikah. Saya nggak katakan duduk di ulele itu negatif. Buat saya nongkrong di warung kopi asik-asik aja, nggak masalah. Silakan aja sering-sering nongkrong di warung kopi, duduk di ulele, tapi duduk di ulele ya sama istri. Pacaran yang halal. Duduk di warung kopi ngapain? FGD, ngurusin kerjaan kuliah atau rapat tentang program-program organisasi, itu hal yang wajar. Selama ketika waktu sholat. Tapi kalau duduk di warung kopinya, di kedai kopinya, ngelakuin hal-hal yang kayaknya negatif, kepoin mantan, alting IG orang lain, dia udah cerai belum ini bukan warung kopinya yang salah, aktivitinya yang salah. Jadi warung kopi nggak negatif. Jangan sampai kita membenturkan antara masjid dengan warung kopi, seolah-olah masjid itu surga, warung kopi itu neraka. Sejak kapan warung kopi jadi neraka? Apakah minum kopi itu sesuatu yang haram? Tidak, aktivitinya. Sama juga di masjid bisa juga neraka. Apa? Aktivitinya nyopet, ngambil sendal orang. Jadi bukan tempatnya, tapi aktiviti. Walaupun tetap masjid itu sebaik-baik tempat, itu nggak tergantikan. Sebaik-baik tempat di muka bumi tetap aja adalah masjid. Cuma nggak perlu dibenturin. Seolah-olah yang udah ke masjid masuk surga, yang masih di warung kopi masuk neraka gitu. Kalau di warung kopi dia ngebahas aktivitinya, dia lagi FGD, kenapa nggak di masjid Ustaz? Kalau di masjid mungkin nggak ada whiteboard mungkin, atau nggak bisa santai sambil makan mie goreng misalnya, karena agak kurang nyaman nih di masjid makan, nggak bisa sambil kopi misalnya, karena tempatnya harus steril misalnya. Ini bukan hal yang berbenturan antara satu dengan yang lain, tinggal aktivitinya dibikin positif. Ini display tentang Islam. Sehingga salah satu misi kita di Pemuda Hijrah di Bandung itu adalah branding dakwah, memunculkan unsur kerennya Islam. Islam itu buat anak muda harus terlihat keren. Keren-kerennya Islam buat anak muda ada activity, action, humor, dan bahasa-bahasa yang mereka kenal itu kayak masalah cinta, masalah pekerjaan, masalah uang bermain. Jangan larang anak muda main, tapi sediakan yang positif. Daripada
lapangan Taman Sari. Lagi main skate di Taman Sari kan masjidnya agak lumayan jauh tuh. Begitu azan, aku mau ke masjid, udah keringat-keringatan. Kalau gitu masjid sediakan skate park, sehingga mereka bisa main skate di sebelah masjid. Begitu azan, langsung ke masjid. Kalau duduk di kafe jauh dari masjid, berarti masjid sediakan spot di depan. Ada spot di depannya tuh barista. Sehingga ketika dia misalnya kangen kopi, nongkrongnya di masjid. Dia habis baterai, pengen ngecas global nih, ngecasnya di masjid. Di masjid Markas Pemuda Hijrah itu setiap 1 meter itu ada cas-casan masjid untuk handphone. Terus kalau dia habis kuota, di masjid itu unlimited. Jadi semua kebutuhan anak muda sediakan di masjid, sehingga mereka punya alternatif. Ketika kita hanya melarang, nggak boleh main ini, nggak boleh kesini, nggak boleh ke situ, harus ke masjid, itu sepertinya agak kurang fair. Kita melarang tapi tidak memberikan solusi. Saya lihat alhamdulillah Masjid Buddha Kedom ini salah satu masjid dengan fasilitas yang luar biasa, halamannya luas. Saya kebayang aja nih kalau di pojok sana yang masih agak sepi itu jangan dipakai parkir juga, jadi youth space. Youth space itu bisa dipakai fungsionalnya macam-macam. Di situ bisa main futsal, di situ bisa main skate, di situ anak-anak BMX bisa parkur, apalagi parkur. Terus di pinggir-pinggirnya bisa panjat tebing. Jadi multifungsi. Anak muda pusat aktivitinya itu ada di Masjid Buddha itu. Jadi mau kemana? Masjid Buddha itu. Kok bawa main skate? Soalnya main skate-nya di situ. Masjid anak gaul banget kan. Jadi nanti namanya Masjid Gaul. Begitu udah itu terus sediakan sedikit meja-meja barista kayak gitu, baristanya yang barista berkelas, dan minta mereka kita punya program namanya Giving Everyday. Giving Everyday itu bukan ngasih duit, bukan sedekah, tapi ngasih sesuatu yang kita ahli di bidangnya. Misalnya barista, dia sediakan dalam 1 hari seminggu ngasih kopi 100 cup untuk orang yang lagi belajar di sini. Anak muda yang nongkrong, belajar taksi, belajar tahfiz, pengen ngerasain kopi kelas barista, itu dia kasih seminggu 1. Bayangin kalau ada 7 barista, barista mulai karet, barista mana gitu kan banyak nih. Kumpulin 7 barista, giving everyday, setiap seminggu sekali mereka give something untuk anak muda, untuk jamaah masjid, itu akan langsung ramai. Nah apa awalnya? Mereka tuh bukan karena pengen sholat, karena kopi. Ini yang tadi kita ceritakan, karena pengen kambing 1 lembar, karena pengen jabatan. Awalnya kayak gitu. Bahkan Imam Syafi'i pernah bilang gini, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu tuh saya tuh belajar bukan karena Allah, tapi setelah saya paham, maka saya tidak mau belajar kecuali karena Allah. Yang itu nggak mau kecuali karena Allah. Selalu kayak gitu. Makanya ada istilah ta'riful qulub. Orang yang lagi dibujuk hatinya dengan mu'allaf. Karena nggak boleh ada paksaan dalam agama la ikraha fiddin. Terus kalau nggak dipaksa gimana caranya? Ya dibujuk. Selama ini kita hanya memaksa orang ke hijrah, memaksa orang ke masjid. Kalau nggak memaksa kita judge. Padahal kan no judge kan? Nggak boleh kita menjudge orang lain. Dasar ini orang keras kepala, dasar hatinya udah tertutup, dasar ahli neraka, judgement. Jadi kalau nggak bisa dipaksa, dijudge. Harusnya kalau nggak bisa dipaksa, memang nggak boleh dipaksa, maka dibujuk. Sehingga para ulama mengatakan ad-da'wah fannun li ta'rifil qulub. Dakwah itu adalah seni membujuk hati. Sehingga Nabi itu jago banget membujuk hati orang. Ada yang datang ngomong begini, ya Muhammad, saya itu sebetulnya tertarik sama Islam, tapi saya masih punya kebiasaan buruk. Kira-kira boleh nggak ya saya masuk Islam? Kebiasaan buruk kamu apa? Berzina. Bayangin, dia nggak bisa ninggalin zina. Itu udah kayak daily lah. Kalau nggak melakukan itu sakit kepala dia. Kita nggak bisa nggak ngopi sehari sakit kepala. Dia kalau nggak titik-titik sehari sakit kepala. Orang aneh gini. Tapi saya tertarik sama Islam. Boleh nggak saya masuk Islam? Kata Nabi boleh. Bukan boleh berzina, boleh masuk Islam. Nih harus spesifik. Boleh nggak masuk Islam? Boleh. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, saya tuh belum berjilbab, tapi saya pengen belajar sama Ustaz, boleh nggak? Boleh. Bukan boleh nggak berjilbab, boleh belajar. Supaya nanti setelah belajar dia berkenan. Awalnya dia datang, karena emang target dakwah kita buat yang belum berjilbab.
kalau yang udah berjilbab didakwahin, mereka bukan dakwah tapi ya karena udah pada soleh. Justru dakwah itu harus menyentuh yang belum berjilbab. Kalau ada tali dan datangnya itu pulang kantor, cewek-cewek pulang kantor gitu kan, SPG, anak-anak gaul gitu, yang ngomongnya tuh ngomong anak-anak MC radio gitu kan. Nah ini kalau yang datangnya mereka selebgram, berarti dakwah kita itu udah efektif sampai kepada target. Tapi kalau yang datangnya jilbabnya udah syar'i, yang datangnya sorbannya udah wah bisa jadi kain kafan, saking tebalnya gitu kan, berarti dakwah kita sebenarnya putar di ring satu aja nih, nggak kemana-mana. Harusnya yang datangnya apa? Kalau berjilbab, jilbabnya itu masih jilbab kekinian gitu lah. Yang saya bilang jilbab twister ya, jilbabnya tornado ke atas. Atau jilbab galau yang ditarik dikit ujung sini misalnya. Atau jilbab tapi dia OTD gitu. Kalau lagi hari ini pengen ungu semuanya, sampai kacamata ungu, cincinnya ungu semuanya, sampai lipstik juga ungu. Kalau lagi OTD-nya rainbow, semuanya rainbow, sampai lipstik juga warna-warni. Ada yang kayak gitu, nggak masalah kan mereka pengen belajar. Nah, ini ada yang datang ke Nabi bilang saya tuh pengen masuk Islam, tapi saya nggak bisa ninggalin zina, boleh kan? Boleh. Masuk Islam, belajar. Begitu udah masuk Islam, belajar, dipujuk hatinya sama Nabi. Nabi tanya gini, gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan ibu kamu? Wah, saya habisin tuh orang yang habisin. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan istri kamu? Wah, udah saya bacokin. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan adik perempuan kamu? Wah, saya gebukin. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan anak perempuan kamu? Wah, udah habis kembali lagi orang yang ibunya. Kata Nabi, begitulah perasaan orang yang ibunya kamu zinahi, istrinya kamu zinahi, adiknya kamu zinahi, anak perempuannya kamu zinahi. Dia juga sedih, sakit hati. Gitu ya Rasul, baru tersentuh hatinya. Nabi mendoakan, ya Allah, lapangkanlah dada dia, bersihkanlah kemaluannya. Sejak saat itu kata dia, dulu perzinahan itu perbuatan yang paling saya demen, tapi sekarang zina itu perbuatan yang paling saya benci. Ini hidayah, inilah dakwah. Kadang-kadang kita dakwah itu lebih pengen memuaskan diri kita, bukan kepada efek atau hasilnya, lebih kepada nunjukin sikap. Saya ini pemberani, buat apa ini? Saya ini tegas, untuk apa? Ketegasan kita kadang-kadang kalau nggak di tempatnya, nggak ada hasil. Tapi ketika di tempatnya, mudah-mudahan itu jadi salah satu bargaining power. Tergantung likul lima maqamin maqal. Ada tempatnya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, pesan moral buat kita nih, teman-teman yang udah hijrah kayak gini, yang udah rajin ke masjid. Salah satu tugas kita setelah kita ke masjid itu apa? Tunjukkan kepada orang di luar masjid bahwa orang yang udah ke masjid itu lebih baik akhlaknya daripada yang belum ke masjid. Itu tugas kita banget. Kalau akhlak kita tidak terlalu baik, ibadah kita getol, tahajud gak pernah tinggal, tilawah satu hari 1 juz, bahkan hafiz Al-Quran, akhlaknya gak baik pada orang lain, yang dilihat orang itu bukan ibadah kita, karena ibadah itu gak display. Ibadah makanan, ibadah itu main course, sedangkan appetizernya akhlak. Jadi kalau kita misalnya soleh kepada Allah, tapi kita kaku kepada teman-teman kita, aku eksklusif terus strike gitu, nggak ada tawar menawar, langsung menjudge orang lain, orang nggak akan respect lagi dengan masjid, orang nggak akan respect lagi dengan Islam, orang nggak akan respect lagi dengan sunnah. Padahal kita membacakan ayat dan hadis yang sahih, tapi bikin orang ilfil. Masalahnya apa? Bukan ayatnya yang nggak benar, bukan hadisnya yang nggak sahih, tapi bingkainya nggak indah, sehingga orang ilfil. Begitu kita ngomong Allah berfirman, udah langsung bubar. Begitu kita bilang Nabi pernah bersabda, langsung pada pura-pura ngantuk. Kenapa? Karena packagingnya itu udah gak enak. Nabi SAW pemilik hadis, tapi orang gak pernah ilfil dengan omongan Nabi. Padahal Nabi sendiri pemilik hadis. Kita yang bukan pemilik hadis, kadang-kadang gara-gara omongan kita yang pakai hadis, orang lain jadi gak enak hati gitu. Jadi marah, emosi, tersinggung, gak enak hati dan seterusnya. Kenapa? Mungkin kita belum membingkai dakwah kita dengan akhlak.
Ini by the way ya teman-teman ya, coba kita renungin Nabi itu pernah juga beberapa kali kayak ada perbedaan pendapat sama istri beliau. Biasalah ya kalau suami istri pasti ada aja kadang-kadang percekcokan segala macam. Belum ngerasain nih. Maaf ya bagi yang belum nih. Nanti. Minimal sekarang udah dulu kalau ada perbedaan pendapat antara Nabi dengan istrinya. Nabi itu kalau istrinya lagi bete, istrinya lagi cemburu, Nabi itu nggak pakai hadis. Aisyah, sesungguhnya saya bersabda. Padahal Nabi itu pemilik hadis. Gak perlu Nabi ngomong gini, Aisyah itu ada hadis di luar Bukhari Muslim tuh. Sahih loh, gak perlu kan? Karena beliau punya hadis. Jadi gak perlu lewat riwayat. Itu ada tuh hadis, dapatnya juga di googling. Ya itu kan kita banget ya. Nabi pemilik hadis, tapi gak ngomongin hadis ketika ada masalah dengan istrinya. Terus gimana? Dengan akhlak. Yang saya sering cerita pasti udah pernah dengar hal itu. Aisyah hari itu lagi bikin kue. Aisyah lagi belajar, habis download dari YouTube cara bikin kue. Belajar. Udah seharian bikin kue, sorenya bahkan kalau dengan Nabi, Rasulullah saya habis bikin kue loh enak. Oh iya. Nabi itu kan orang yang menghargai banget ya. Maka enaknya Aisyah luar biasa, Aisyah tuh memang pintar, udah cantik, pintar masak, gitu-gitu lah. Saya banget lah kalau nih. Udah gitu, tiba-tiba datang istri Nabi yang senior, Saudah. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudah, masuklah Saudah. Saudah itu gengnya Aisyah. Duduk Saudah di antara Aisyah dan Rasulullah. Aisyah bilang, Saudah, gua habis bikin kue loh. Oh ya? Coba satu, enak loh. Kata Nabi aja enak kan ya Rasul? Enak. Kata Saudah, saya lagi balas makan. Saudah, jangan gitu dong, kata Aisyah. Coba satu aja gak akan kenyang kok. Aisyah, gak usah maksa deh. Saudah satu aja, kata Aisyah. Beneran satu aja. Kalau kamu gak suka, udah balikin aja. Aisyah, kan saya udah bilang dari tadi gak bisa makan. Saya gitu deh. Akhirnya Nabi kata Aisyah, Saudah, kalau Saudah gak mau coba, berarti Saudah gak menghargai aku. Kalau kamu menghargai aku lemparin dia tepuk wajah Saudah. Kata Saudah, coba aja. Mereka nih istri-istri Nabi luar biasa. Karena disuruh kayak gitu, Aisyah wajib ambil tuh, lemparin ke wajah Saudah, jadi belepotan kayak pantomim. Tapi tadi taruh kakinya di atas Saudah, sekarang diangkat, ditaruh di atas Aisyah, tahan sama Nabi sehingga Aisyah nggak bisa bergerak. Nabi ngelirik ke arah Saudah, diginiin, artinya bales. Saudah dapat sinyal dari Nabi langsung ambil tepung, dibalesin ke Aisyah, lemparan tepung. Mana ada Nabi mengatakan, wahai istri-istriku, sesungguhnya jika kalian di depan suami-suami kalian kan gitu ya, dan akhlak aja. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab, Assalamualaikum, suara jawara Quraisy Umar. Langsung dua cewek itu lari masuk ke dalam kamar, takut sama Umar. Waalaikumsalam. Rasulullah buka pintu, Umar masuk melihat rumah Nabi berantakan. Mau di komen gak enak, takut di blok. Terus Nabi senyum-senyum gitu kan. Umar nanya, Rasulullah kenapa senyum-senyum, ada postingan yang lucu ya? Kata Nabi, gak tahu tuh cewek-cewek berdua tadi itu kan habis lempar-lemparan tepung, tapi pas dengar suara kamu mereka takut langsung masuk ke dalam kamar. Oh gitu ya Rasul? Umar tersinggung. Umar teriak, wahai istri-istri Nabi, kalau bahasa kita sekarang cewek-cewek gitu, kalian takut sama saya tapi gak takut sama Rasul? Umar gak suka kayak gitu, harusnya takutnya ke Rasul bukan ke Umar. Kalian takut kepada saya tapi gak takut kepada Rasul? Cewek-cewek itu jawab, ya, sesungguhnya engkau wahai Umar ghalidun syadid, keras dan kasar, sedangkan Nabi raufur rahim, lembut dan penyayang. Beres masalahnya, udah pakai hadis. Kita ya belum ada masalah sama istri kita, udah disiapin tuh hadis banyak. Begitu ada masalah, broadcast. Wah ini baca rumah hadis untuk suami nih, untuk istri juga punya bahan. Ini dengerin di hadis untuk suami, akhirnya lemparan hadis sahih. Ternyata kadang bukan dengan hadis sahih dulu diselesaikan masalahnya, dengan akhlak. Ketika normal baru ngomongin hadis. Setiap segala sesuatu itu ada tempatnya. Kadang-kadang yang kita sampaikan bukan yang paling penting, tapi yang paling tepat.
belum tentu yang paling tepat itu adalah yang paling penting. Makanya teman-teman yuk kita belajar akhlak. Jangan sampai orang benci sama Islam gara-gara ngelihat akhlak kita sebagai seorang muslim yang buang sampah sembarangan, yang marah-marah di jalan, yang klaksonnya panjang, yang gak tertib lalu lintas, yang pakaiannya gak rapi, yang cemberut ke orang cemberut terus dan senyum. Sehingga akhirnya apa? Orang melihat orang Islam itu kayak gitu. Kenapa orang tertarik dengan Jepang? Apakah orang Jepang itu punya ideologi yang keren? Bukan. Agama orang Jepang nggak jelas. Lahirnya sebagai Shinto, meninggalnya sebagai orang Kristen, menikahnya sebagai orang Kristen, meninggalnya sebagai orang Buddha. Lintas agama. Karena buat mereka agama itu nggak ada, yang ada culture. Budaya Shinto, budaya Kristen, budaya pas lagi Natal, pas lagi Valentine, nanti pas tahun baru Cina, lintas culture benar-benar nggak ada ideologi. Bisa dibilang kayak ateis gitu, nggak percaya Tuhan. Tapi kenapa orang kok tertarik datang ke Jepang dan nyaman lama-lama di Jepang? Padahal mereka nggak punya ideologi, nggak punya fikih, karena moral mereka. Harusnya itu dimiliki oleh orang asing. Walaupun tetap sisi lainnya memang Jepang ini punya masalah besar. Angka bunuh diri di Jepang itu setahun 30.000 kasus. 30.000 bayangin. Berarti sehari berapa kasus? Rata-rata bunuh diri di Jepang paling senang itu, yang paling mereka favorit bunuh diri itu nabrakin diri ke kereta api. Sampai dibikin undang-undang siapa yang bunuh diri di kereta api, maka keluarga yang meninggalkan membayar denda 60 juta. Sampai kayak gitu. Terakhir yang pas kemarin saya ke Jepang, itu lagi ada berita trending topik di Jepang, ada jasa bunuh diri di Jepang. Jadi ada kayak aplikasinya gitu, bunuh diri online. Itu ada bunuh diri online. Jadi kalau pengen bunuh diri dia bisa buka aplikasinya, cari aja di Play Store, gitu. Bunuh diri keluar gitu. Dan itu ada menunya, mau dipakai yang racun, mau digantung, mau di-skap, mau di apa gitu, ada menunya. Itu lagi rame. Satu orang berapa? Dia kayak jasa bunuh diri gitu. Kenapa bisa kayak gini? Karena dalamnya gersang, dalamnya akur. Tapi sisi lain, walaupun angka bunuh dirinya tinggi, orang tetap punya respect dengan Jepang karena moralnya disiplin. Kenapa orang malas pergi haji? Terutama orang-orang yang belum terlalu tertarik dengan Islam, malah dia Muslim, udah punya harta tapi belum haji. Jangankan haji, umrah juga belum. Kenapa? Karena mereka lebih melihat kenapa ya orang Islam di pusat Islam itu di Mekah, di Madinah, atau di Jeddah. Kok beda banget ya dengan di Singapura? Di Singapura itu identity card KTP itu kalau nggak salah di atas 55 tahun itu KTP-nya itu warnanya beda. Sehingga kalau dia mau nyebrang di lampu merah, itu KTP-nya itu ditempelin di traffic light itu di lampu merah, maka lampu merahnya akan menyala lebih lama daripada normal. Supaya orang tua bisa nyebrang dengan benar. Bayangin, apa agama orang Singapura rata-rata ateis, walaupun secara KTP Kristen, ditempelin lebih lama. Dan mobilnya nungguin aja, nggak ada yang pasang. Si bapaknya jalan aja tenang-tenang, kalau mau mobil dulu di tengah. Sikapnya luar biasa, mereka melihat sisi-sisi di sepeda ini menarik wisatawan, nyaman kotanya. Orang mau nyebrang dari jauh, mobil udah berhenti, jarak 100 meter udah berhenti. Kalau kita 10 meter, 4 meter orang lain, mungkin dia maju, biar duluan gitu. Nah, ini artinya biarkan orang respect dengan agama kita, karena melihat moral Muslim, moral anak muda, kedisiplinan anak muda, produktivitas anak muda, kreativitas anak muda. Bikin itu kayak bahasa bisnis. Jadi salah satu hal yang menarik untuk wisatawan. Kalau kita hal yang menarik untuk orang yang pengen mualaf lewat akhlak. Dan itu yang membuat orang-orang tertarik kepada Rasulullah SAW. Akhlak Nabi. Saya sering bilang Nabi itu orangnya kalau melihat orang-orang sahabat-sahabat berbeda pendapat, senyumin aja. Jadi ada 2 sahabat jalan di tengah jalan masuk waktu sholat, tapi tidak nemuin kain wudu. Akhirnya mereka tayamum sholat. Udah selesai tayamum sholat, jalan lagi nemu air. Terjadilah ikhtilaf. Kita harus ngulang sholat nih, soalnya tadi tayamum, sekarang udah ada air, batal tayamumnya, ada sholat lagi. Kata yang kedua, enggak dong, tayamum juga kan sah, udah bersuci, jadi nggak perlu
update status, cek Instagram gitu. Dua, satu sholat, satu nungguin. Begitu udah selesai perjalanan, ketemu sama Nabi laporan, ya Rasul kemarin kita gini. Lihat ya, ketika mereka posting yang kayak gitu, apa komen Nabi? Nabi bilang, kamu yang sholatnya sekali, asobeta, kamu sudah tepat. Kamu sudah tepat. Kadang-kadang kita membenturkan kalau udah tepat berarti ada satu salah, belum tentu. Kamu yang sholat sekali, asobeta, kamu tuh udah tepat. Sedangkan kamu yang sholatnya 2 kali, maka bagimu pahala 2 kali lipat. Dua-duanya dapat ya? Nggak ada ini. Enggak. Kamu yang sholatnya sekali, kamu udah tepat. Kamu yang sholatnya 2 kali, kamu dapat 2 pahala. Disenyumin dulu. Jadi kalau kita melihat perbedaan pendapat tapi nggak senyum, kita udah bid'ah. Karena sunnah Nabi dalam menyikapi perbedaan pendapat itu adalah senyumin aja. Setelah itu subuh nggak pakai kunut, itu pakai kunut, senyumin aja. Yang itu hafal juz 30, yang itu 30 juz, mau yang mana nih galau gitu kan, senyumin aja tuh. Ujung-ujungnya dua-duanya dinikahin orang lain, baru kita nangis. Ini artinya akhlak yang luar biasa, ngalahan gitu kan, ngalahan banget kan, sangat ngalahan. Tapi pulang habis touring, jalan sama teman-temannya, tapi itu kan punya kendaraan tuh ada yang buat touring, ada yang buat di on the road, ada yang buat ke warung dekat-dekat rumah. Kalau yang touring itu namanya onta, kita pakai touring. Jangan ngerame, onta Nabi itu harganya di atas 5 miliar loh. Harganya aja cuma kurang dari 1 miliar. Ini harganya 5 miliar onta Nabi pakai touring. Nah touring lama beberapa minggu datang sakit kepala, masuk ke rumah ngeliat Aisyah lagi kayak santai-santai gitu. Nabi pengen manja, pengen dipijat kepalanya. Aisyah, saya sakit kepala. Aisyah